Halo IKM FAUI, selamat datang di Rehpod, podcast PMB FAUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azriel Karisya, FAUI Angkatan 2019 Program Reguler yang selama beberapa menit ke depan akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Adapun pada kesempatan ini, Rehpod membawakan tema peminatan FAUI dan akan mengupas secara tuntas seputar peminatan hukum masyarakat dan pembangunan sebagai salah satu peminatan yang nantinya dapat dipilih oleh mahasiswa FAUI. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru tentang peminatan dalam FAUI, serta agar mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis selama menjalani kegiatan akademis di FAUI. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah kedatangan narasumber nih. Ada Profesor Dr. Anda Sulistiawati Rianto MA selaku Ketua Bidang Studi Peminatan Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Selain itu, beliau juga merupakan guru besar Antropologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Halo Prof. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak nih Prof udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, Prof sendiri gimana kabarnya? Terima kasih, baik-baik. Semoga Karisya juga baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah juga sehat selalu ya. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa pertanyaan nih untuk Prof Sulis. Mungkin saya bisa mulai dari yang dasar-dasar dulu ya, Prof. Silakan. Langsung saya lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya apa sih Prof yang dimaksud dengan hukum masyarakat dan pembangunan itu, dan ruang lingkupnya itu sendiri bagaimana? Terima kasih. Hukum masyarakat dan pembangunan, kalau dilihat di dalam epistemologi hukum, itu seperti ini gambarannya. Ilmu hukum itu ada dua ranahnya. Ranah yang pertama itu adalah ilmu-ilmu dogma, doktrin. Jadi saudara akan belajar tentang konsep-konsep dasar, legal basic knowledge. Utamanya itu ada di ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, hukum acara gitu ya. Nah, ranah yang kedua adalah ilmu tentang kenyataan hukum, di mana hukum itu dipelajari dalam relasinya dengan masyarakat, kebudayaan, ekonomi, kultural, politik, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini yang dipelajari adalah bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, bagaimana hukum itu direspon oleh warga masyarakat, kemudian apakah hukum itu dipatuhi atau tidak, mengapa, dan kalau tidak dipatuhi, lalu bagaimana. Nah, warga masyarakat itu memiliki kapasitas untuk menciptakan hukumnya sendiri sesuai dengan rasa keadilan mereka gitu. Jadi, hukum itu bukan hanya hukum undang-undang, tetapi adalah juga hukum yang hidup dalam masyarakat ya. Nah, disitulah ilmu hukum masyarakat dan pembangunan berada. Sejak dari kurikulum Rev Focus School ya sampai perkembangannya kemudian selalu ada kuliah-kuliah tentang hukum dan masyarakat dan ekonomi juga gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya sebenarnya ilmu tentang kenyataan-kenyataan hukum hari ini bisa dilihat sebagai studi hukum interdisiplin. Yang dijelaskan adalah masalah-masalah hukum, yang dijawab adalah pertanyaan-pertanyaan hukum, tetapi di dalam melakukan analisis, meminjam, atau mendapatkan kesempatan untuk mengambil ilmu-ilmu lain seperti dalam antropologi ada etnografi hukum ya, bisa juga mengambil dari sosiologi, sejarah, bahkan hari ini bisa mengambil dari teknologi digital karena perkembangan yang baru gitu ya. Nah, saya kira mahasiswa hukum yang lengkap itu harus menguasai dua-duanya, bukan hanya ilmu hukum doktriner tetapi juga melihat bagaimana hukum direspon, dihidupi oleh masyarakat. Kalau di Amerika ini namanya law and society. Kalau di Eropa namanya Social Legal Studies. Kalau di Fakultas Hukum UI secara kesejarahan namanya adalah Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Itu saya kira. Baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Insightful sekali ya. Ke pertanyaan selanjutnya, setelah kita udah tahu nih mengenai pengenalan dasar
dan juga ruang lingkup dari hukum masyarakat dan pembangunan. Mungkin selanjutnya Prof. Sulis dapat memberikan gambaran nih untuk mahasiswa baru, apa aja sih sekiranya mata kuliah yang akan diajarkan di peminatan hukum masyarakat dan pembangunan? Terima kasih. Kuliah-kuliahnya itu adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan ekonomi, ekonomi pembangunan, perundang-undangan sosial, lalu ada juga klinik hukum masyarakat dan pembangunan. Oh ya, kami juga punya kuliah gender dan hukum yang merupakan fakultas hukum pertama di Indonesia memiliki mata kuliah itu. Kemudian diduplikasi ke hari ini sudah lebih dari 60 fakultas hukum seluruh Indonesia memiliki kuliah seperti yang ada di Fakultas Hukum UI itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Menarik juga ya mata kuliah yang akan diajarkan di peminatan hukum masyarakat dan pembangunan nantinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk peminatan ini sendiri, sebenarnya nanti ditujukan jika kita ingin mengambil profesi seperti apa nih, Prof? Baik dalam bidang hukum maupun non-hukum. Saya kira semua sarjana hukum penting untuk mempelajari ini ya, karena kan gini, hari ini itu kan perkembangan masyarakat begitu cepat karena temuan-temuan sains dan teknologi, jadi yang kita hadapi bersama adalah era disrupsi ya. Nah, banyak sekali tenaga-tenaga atau pekerjaan-pekerjaan konvensional akan digantikan oleh mesin-mesin, artificial intelligence, termasuk dalam bidang medis. Kita udah lihat bagaimana sekarang rumah sakit bisa berada di rumah kita ya, kita bisa melakukan pemeriksaan sederhana, tekanan darah, saturasi oksigen dan lain-lain itu sudah bisa. Bahkan kalau kita sakit, kita nggak perlu ke rumah sakit, bisa halodoc segala macam, obatnya datang. Nah itu semua akan terjadi dalam berbagai bidang, juga hukum. Hari ini artificial intelligence sudah bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan mengelola administrasi peradilan ya, tidak ada lagi hari ini dokumen-dokumen pengadilan yang hilang. Kemudian juga bisa melakukan administrasi kontrak, memeriksa kontrak-kontrak gitu kan. Nah, ke depan itu digital lawyering adalah sudah di depan mata ya. Nah, kemudian ada buku-buku yang juga kuliah-kuliahnya bisa didapat dari YouTube dari berbagai profesor, antara lain Richard Susskind, Daniel Hunter ya, yang mengatakan bahwa bahkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, pekerjaan-pekerjaan lawyer itu bisa digantikan oleh mesin. Jadi orang lebih suka beli aplikasi yang sederhana, kemudian dia bisa klik-klik-klik, lalu dia bisa dapat legal opinion-nya apa. Itu jauh lebih murah daripada dia pergi ke law firm yang besar. Ya, Richard Susskind mengatakan era disrupsi ke depan itu bisa menyebabkan law firm yang besar itu akan bertumbangan. Daniel Hunter bilang sekolah-sekolah hukum juga mendapatkan tantangan yang besar, profesi lawyer juga mendapatkan tantangan yang besar. Lalu sekarang kita mau apa? Kita nggak boleh kalah sama mesin, ya kan? Jadi pendidikan tinggi hukum itu harus menghasilkan sarjana hukum yang plus-plus, ya, terutama untuk Fakultas Hukum UI, yaitu yang seperti apa? Yang jago dalam bidang-bidang legal text. Jadi mereka sangat memiliki knowledge yang kuat untuk studi-studi legal basic knowledge, memiliki keterampilan beracara, tetapi itu tidak cukup. Mereka juga harus paham bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, dalam kenyataan-kenyataan sosial yang terus berubah secara cepat karena temuan-temuan digital ini. Dan kalau di luar negeri itu sudah bukan hanya kuliah, tapi juga ada jurusan-jurusan baru ya, law and technology, law and health science, kayak gitu ya, banyak sekali bertumbuhan ilmu-ilmu baru. Nah itu tantangannya ke depan, apakah sarjana hukum Fakultas Hukum UI ini mau belajar dan terutama mau terbuka untuk melihat kenyataan-kenyataan baru ya. Dan sekarang itu sudah tidak saatnya lagi penegak hukum hanya menjadikan diri sebagai corong undang-undang juga, karena hukum itu perkembangannya sangat lambat, masyarakat berkembangannya sangat cepat, lalu sering ada gap-gap itu. Lalu gap-gapnya itu bagaimana cara mengisinya? Dituntut lahir putusan-putusan pengadilan yang baik, ya, yang bersifat landmark,
sehingga mahasiswa hukum bisa mendapatkan pembelajaran yang bagus gitu ya. Nah, ke sana. Jadi bidang kami itu Social Legal Studies, hukum masyarakat dan pembangunan itu memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa untuk terbuka lebar melihat hukum tidak hanya dalam teks tapi juga melihat hukum di dalam prakteknya sehari-hari seperti apa di pengadilan, di dalam proses-proses penanganan perkara, kemudian bagaimana pihak-pihak yang bersengketa ini ya, karena di dunia itu para pencari keadilan selalu berhadapan dengan soal-soal keterlambatan, soal-soal ketidakberesan dalam manajemen pengurusan berkas-berkas atau tata kelola pengadilan itu, dan juga korupsi. Nah, itu semua bisa diatasi dengan digital gitu. Ya, nah saya kira di situ ranah kami hukum masyarakat dan pembangunan. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Selanjutnya, mungkin sekiranya Prof Sulis memiliki pesan-pesan nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman mahasiswa baru dalam memilih peminatan di FAUI nantinya. Ya, saya kira hari ini tuntutan bagi dosen-dosen itu jauh lebih berat. Oleh karena itu tuntutan kepada mahasiswa juga jauh lebih berat. Jadi hari ini tidak ada lagi seharusnya kuliah yang isinya itu menghafal-hafal, kemudian ujiannya juga isinya menghafal-hafal. Mengapa? Karena semuanya udah ada di Google gitu. Jadi hari ini itu tuntutannya bagaimana menghasilkan mahasiswa yang problem solver. Jadi dia bisa mengatasi persoalan-persoalan hukum, praktek-praktek hukum, soal-soalan yang muncul di masyarakat, bagaimana melahirkan berbagai kebijakan, perumusan-perumusan hukum yang mengakomodasi pengalaman warga masyarakat, bagaimana mahasiswa harus bisa membuat naskah-naskah akademik yang baik, berdasarkan riset yang berkualitas, sehingga hukum yang dirumuskan juga hukum yang baik, tidak diundangkan hari ini, 3 bulan kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nggak seperti itu ya. Jadi tuntutannya ke depan adalah jadilah lawyer yang plus gitu, tidak lawyer yang biasa-biasa saja, karena kalau tidak kita akan kena era disrupsi dari perkembangan teknologi digital ya. Itu sudah dinyatakan oleh World Economic Forum, karena akan ada 1.000 pekerjaan konvensional yang akan hilang ya, termasuk di bidang-bidang hukum, kenotariatan, akuntan dan lain-lain ya. Tetapi akan ada 1.500 pekerjaan baru berbasis digital yang akan lahir. Dan disitulah tantangannya bagi teman-teman muda di Fakultas Hukum UI gitu. Jangan mau kalah sama mesin, tapi kita harus memiliki inisiatif, kreasi-kreasi baru ya. Tentu saja dibutuhkan pengetahuan yang tidak bisa diduplikasi oleh mesin, yaitu pengetahuan tentang masyarakat. Jangan sampai nanti lawyer di luar negeri ya lebih paham soal hukum Indonesia, lebih paham soal masyarakat Indonesia dalam doing law, menghidupi hukum itu, daripada sarjana hukum kita sendiri, gitu. Itu sih pesan saya. Wah, baik. Terima kasih banyak, Prof. Itu perlu dicatat ya nih, teman-teman. Sayangnya, pertanyaan tersebut sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada podcast kali ini, dan selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari topik yang telah kita bahas tadi. Pertama, bidang studi peminatan hukum masyarakat dan pembangunan berisikan mata kuliah yang menawarkan pendekatan interdisiplin dalam pengkajian ilmu hukum dengan disiplin ilmu seperti sosiologi hukum, antropologi, ekonomi, hukum dan ekonomi pembangunan, teknik hukum masyarakat dan pembangunan, gender dan hukum, dan lain sebagainya. Selain itu, hukum masyarakat dan pembangunan juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepekaan sosial bagi calon sarjana hukum agar tidak sekadar dapat membaca peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga dapat menilai relevansinya terhadap perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Profesor Dr. Anda Sulistiawati Irianto MA yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dan telah berbagi ilmunya pada kita semua. Semoga pembahasan yang disampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang berguna bagi teman-teman semuanya. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya untuk ikuti terus media sosial PMB FAUI 2021 untuk tahu informasi lebih lanjut mengenai PMB dan juga episode-episode podcast yang lainnya. Saya, Azriel Karisya selaku moderator, pamit undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa di PMB FAUI 2021. PMB FAUI 2021, Departure for the Future, Broaden the Horizon. Terima kasih banyak, Prof. atas waktunya dan ilmunya. Halo IKM FAUI, selamat datang di Rekpot, podcast PMB FAUI 2021 yang akan memberikan informasi menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Perkenalkan, saya Larasati Dalimi, FAUI Angkatan 2019, Program Studi Reguler, yang akan menjadi moderator pada sesi podcast kali ini. Nah, di sini kita sudah ada kedatangan tamu, yaitu ada Ibu Dr. Gemala Dewi, SH-LLM. Beliau adalah Ketua Bidang Studi Islam dan Hukum Adat dan juga sekaligus dosen peminatan hukum Islam. Halo Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan dan waktunya Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Nah, alhamdulillah baik. Semua baik semua ya? Baik. Ini ada mahasiswa baru semua ya di depan kita ya? Iya Bu, Selamat datang semua. Oke, nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Rekpot akan membahas mengenai salah satu peminatan di FAUI, yaitu peminatan hukum Islam. Tujuan dari pembahasan podcast ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru mengenai peminatan dalam FAUI, serta agar mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis selama menjalani kegiatan di FAUI. Oke, mungkin kita bisa mulai pertanyaan sekarang ya Bu? Boleh, silakan. Mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa baru untuk bisa mengambil peminatan hukum Islam ke depannya. Oke Bu, mungkin pertanyaan pertama nih Bu, boleh dijelaskan nggak Bu kepada teman-teman mahasiswa baru semua sebenarnya hukum Islam itu apa ya Bu? Dan seperti apa ruang lingkup dalam hukum Islam itu sendiri Bu? Hukum Islam sebetulnya adalah salah satu sumber hukum di Indonesia ya, yang sekarang ini dipatuhi atau diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hukum Indonesia kan sekitar 80% adalah Muslim, dan hukum yang hidup di masyarakat juga, sehingga nanti kalau mahasiswa Fakultas Hukum misalnya nanti sudah lulus ya, sudah bisa berkiprah di masyarakat, tidak melupakan masyarakatnya. Jadi tidak ada kesenjangan dengan masyarakat di sekitarnya yang beragama Islam itu. Dan sebetulnya hukum Islam ini juga merupakan tadi saya katakan hukum pembentuk hukum nasional Indonesia ya, yang sejak dahulu sudah diajarkan, dan bahkan sejak adanya fakultas hukum pertama di Indonesia ya, di zaman Belanda dulu, Reishogeschool School itu menjadi mata kuliah wajib. Jadi di sini juga hukum Islam merupakan salah satu dari mata kuliah di fakultas hukum, tidak hanya di UI tapi di seluruh Indonesia gitu ya. Dan juga dengan perkembangan ya, terutama di masa sekarang ini ya, hukum Islam ini makin diminati, terutama dari sisi hukum ekonominya ya. Pernah dengar kan ada bank syariah ya, ada asuransi syariah yang makin banyak berkembang sedang booming sekarang ini. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi dunia internasional juga, dan bukan hanya di negara-negara Muslim saja, di Jepang ya, apalagi sekarang berkembang produk halal. Nah, perkembangan produk halal ini ya, jadi sudah digiatkan oleh pemerintah kita juga, ada KNEKS namanya ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, yang diketuai langsung oleh Presiden, dan juga untuk koordinator langsung ini langsung Wakil Presiden Pak Amin, dan juga beberapa pengelolanya juga menteri-menteri ya, terutama Menteri Perekonomian ya, juga menangani ya permasalahan ekonomi syariah saat ini, karena memang baik di Indonesia maupun di internasional ya, ekonomi syariah ini sedang diharapkan bisa menjadi jalan keluar atau solusi ya dari permasalahan ekonomi dunia saat ini gitu. Oke Bu, berarti hukum Islam ini sekarang yang lagi digandrung gitu ekonomi Islam ya Bu? Jadi kalau kita bahas tentang hukum Islam, nggak sekedar masalah ibadah ya, nggak sekedar masalah berkaitan dengan keluarga, nikah, talak, rujuk, seperti itu saja ya, sangat luas sekali gitu. Apalagi nanti kalau Anda bisa lihat ya di mata kuliah yang ditawarkan Fakultas Hukum UI, ini mencakup semua bidang gitu, ada ya. Ya gitu ya secara garis besarnya ya. Jadi nanti atau mungkin bisa digambarkan gitu mata kuliahnya. Iya Bu. Ya Bu. Ya. Jadi selanjutnya nih Bu, kita ada pertanyaan nih Bu. Jadi untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa baru semuanya, nanti
nanti di hukum Islam itu mata kuliah akan diajarkan ada apa aja ya Bu? Nah itu ya, jadi ada kaitannya dengan itu. Dan kalau udah melihat bahwa sebenarnya ternyata luas, banyak hal yang berkaitan dengan Islam di Indonesia. Nah awal-awal untuk mahasiswa baru ya, ada mata kuliah pilihan dan zakat dan wakaf ya. Ini adalah filantropi ya, filantropi itu semua orang ya. Yang sekarang ini perkembangan wakaf di Indonesia ini sangat maju ya. Mungkin ada nanti bisa dibaca di koran atau dengar di nonton di TV, ada kes wakaf sukuk gitu ya istilahnya ya. Apa itu sebenarnya? Wah, itu dana-dana wakaf ya, dana filantropi umat Islam itu bisa membantu pembangunan Indonesia ya, bisa disalurkan ke sukuk yang istilahnya seperti kalau di konvensional itu semacam obligasi gitu ya pemerintah. Jadi pemerintah bisa menyalurkan dana-dana filantropi dari umat Islam ini untuk pembangunan, untuk membuat infrastruktur, membuat jalan, jembatan dan sebagainya. Nanti kalau sudah berjalan dan berhasil, hasilnya itu nanti bisa disalurkan ke bidang sosial ya, masyarakat, pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu ya. Ini sangat menarik sekali untuk mahasiswa baru yang melihat perkembangan dewasa ini ya. Dan kemudian juga Islam juga mempunyai namanya zakat. Lembaga zakat ini sebagai jembatan ya, jembatan antara orang-orang yang berada dengan orang-orang yang kekurangan ya. Nah, disinilah fungsinya ada pengentasan kemiskinan dalam mengeluarkan zakat. Zakat itu kewajiban Muslim ya, yang bila dijalankan oleh semua umat Islam itu bisa menyumbangkan banyak sekali dana ya, triliunan ya, baik untuk 8 asnaf atau pihak-pihak yang akan bisa menggunakan zakat itu sendiri, atau sekarang sudah sifatnya produktif ya, jadi untuk perkembangan ekonomi masyarakat, jadi bisa menjadikan modal ya bagi masyarakat untuk bekerja gitu ya. Itu di awal. Nah itu di semester pertama sudah bisa diambil ya. Lalu di semester yang selanjutnya, semester kedua ya, itu ada mata kuliah wajib fakultas ya, asas-asas hukum Islam dan semacam dengan asas-asas yang lain ya, perintah negara, asas pidana dan sebagainya. Ini adalah mata kuliah wajib fakultas. Jadi semua bisa dan harus ya mengambil mata kuliah ini, yang pada intinya di situ kita belajar mengenai pengertian, mengenai asas-asas, teori, metode Islam, sejarahnya ya, dari sejak di zaman Nabi, ya, Rasulullah, sahabat dan sampai perkembangannya ya hingga saat ini. Lalu setelah semesternya nanti kita akan melihat bagaimana aplikasinya di Indonesia ya, di semua bidang. Jadi bagaimana pun pidana Islam, bagaimana perdata Islam, bagaimana pun keluargaannya ya. Dan ini secara umum. Jadi agar supaya mahasiswa paham secara keseluruhan ya, dasar-dasar mengenai hukum Islam gitu. Dan untuk peminatan hukum Islam ini hanya ada 3 mata kuliah wajib ya, wajib peminatan, yaitu yang pertama hukum keluargaan dan pewarisan Islam, karena semua orang kan pasti harus nantinya akan berkeluarga ya. Jadi kita dari orangannya, kemudian dewasa, berkeluarga, kemudian sampai nanti meninggal, itu semua ada aturannya dalam hukum Islam gitu ya. Apalagi nanti kalau ada yang mau jadi pengacara ya, itu karena kebanyakan masyarakat Islam itu nanti kalau di pengadilan juga banyak ya yang mau menyelesaikan sengketa di pengadilan agama ya, tentang nikah, talak dan sebagainya ya. Nah tapi juga kalau kita belajar ini juga tentang pewarisan Islam ya, tentunya juga bisa ya kita menjadi penasihat ya nantinya. Kemudian ada mata kuliah hukum pidana Islam ya, walaupun di Indonesia baru diberlakukan di daerah Aceh, tapi bisa juga menjadi sumber pembentukan undang-undang KUHP di depannya ya. Jadi salah satu alternatif ya penyelesaian masalah. Karena sementara ini kan kita sudah ketahui kondisi pidana di Indonesia sendiri ya, itu banyak sekali rumah-rumah tahanan yang sudah kepenuhan karena kebanyakan image-nya ya, orang-orang dalamnya. Jadi gimana mengatasinya ini? Ternyata dalam Islam itu nggak selalu ya. Profesor Azhari mengatakan negara itu tanpa penjara pun bisa ya, kalau memang ada alternatif lain, itu melalui ta'zir ya. Ta'zir ini adalah seperti yang jalan keluar ya, di mana sanksi itu juga harus tidak harus dimasukkan penjara saja ya. Hal-hal yang bisa membuat orang
tidak mau mengulangi kesalahannya lagi gitu ya. Itu taksir, selain yang hudud dan sebagainya, ini ada dipelajari di hukum pidana Islam gitu ya. Lalu ada hukum ekonomi Islam. Nah, ini mata kuliah wajib juga, yang seperti yang saya sudah terangkan tadi, bahwa dewasa ini ekonomi Islam atau Islamic banking system itu menjadi booming di negara-negara nggak hanya di Indonesia atau negara-negara Muslim saja, di Eropa sekalipun, ya bahkan Inggris itu menjadi hub bagi Islam ekonomi sekarang ini gitu ya. Jadi perlu juga untuk diketahui oleh mahasiswa kita. Dulu ada Pak ini ya, Pak Karnain ya, Karnain Pratamaja ya, beliau adalah salah satu penggagas ya Bank Syariah di Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwa suatu pendidikan hukum itu merupakan dosa akademik jika tidak mengajarkan sesuatu yang sudah berkembang di masyarakatnya. Salah satunya adalah sistem ekonomi Islam ya, sudah ada di masyarakat gitu. Jadi ini jadi mata kuliah wajib ya, hukum ekonomi Islam, hukum pidana Islam, hukum keluargaan dan kewarisan. Ya, sangat menarik sebetulnya tiga mata kuliah ini. Dan selebihnya ya ada mata kuliah pilihan ya di hukum Islam ini, ada hukum perikatan Islam ya, tentang kontrak-kontrak ya, model-model kontrak syariah sekarang kemari ya. Selain tadi zakat wakaf ya, kemudian ada juga negara dalam perspektif Islam. Nah, di bidang hukum Islam ini menjadi mata kuliah pilihan, tapi materi negara dalam perspektif Islam ini adalah mata kuliah wajib bagi peminatan HTN ya. Jadi di HTN misalnya mata kuliah wajib, sedangkan hukum Islam menjadi mata kuliah pilihan ya. Demikian juga ada hukum acara peradilan agama ya. Hukum acara peradilan agama ini menjadi mata kuliah justru mata kuliah wajib ya. Jadi wajib fakultas sekarang ini ya. Nah, walaupun setelah itu juga ada praktek peradilan agama, juga ada yang menjadi mata kuliah pilihan ya. Nah, jadi ini sebagian yang bisa kita lihat. Selain yang terakhir ya, sebelum Anda untuk membuat skripsi biasanya ada mata kuliah tambahan juga pilihan Fakultas Serta Hukum Islam ya. Di mana di mata kuliah Fakultas Serta Hukum Islam ini di semester kelima ini membantu mahasiswa untuk penulisan tes skripsi ya, karena menggambarkan semua materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya ya, karena sifat Fakultas Serta di sini ya, jadi ada pidananya, ada perdatanya, ada zakat wakafnya, ada ekonominya gitu. Ya sepintas seperti itu ya gambaran garis besarnya. Oke, berarti sebenarnya cukup banyak ya Bu yang bisa dipelajari. Ya. Jadi banyak pengetahuan lagi ya. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Peminatan hukum Islam ini ditujukan untuk kita yang ingin mengambil profesi apa ya Bu di bidang hukum? Atau bisa juga Bu mengambil profesi di luar bidang hukum? Oh, maksud profesi di luar bidang hukum gimana maksudnya? Kayak kan kalau misalnya kayak di perusahaan ya gitu ya. Lawyer atau notaris mungkin bisa Bu. Oh, ya. Itu pasti pasti ya, terutama notaris terutama sekarang perbankan syariah itu banyak sekali kontrak-kontrak syariah dibuat ya, kayak misalnya ada nasabah bank ya yang ingin membuat kredit ya, kredit misalnya IMBT, istilah mutabiah tamlik gitu ya, jadi sewa untuk membuat KPR perumahan gitu ya. Nah itu kan perlu notarisnya nanti ya, itu banyak sekali ya. Sekarang ini kan berkembangnya banyak sekali bank-bank syariah, apalagi sekarang sudah ada BSI bank syariah yang paling besar itu ya di Indonesia, bahkan menjadi bagian mau go internasional nantinya ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk notaris pastilah ya bisa ya, terutama setiap orang mau ya untuk wakaf ya, itu buat nanti ini untuk orang yang mau membuat harta bersama ya, dan perkawinan ya, itu juga bisa ya. Dan terutama ya dalam praktisi hukum ya. Nah, praktisi hukum ya untuk menjadi pengacara di pengadilan agama ya, seluruh daerah di Indonesia itu ada pengadilan agamanya ya kan. Anda bisa menjadi hakim pengadilan agama ya, bisa menjadi pengacara tentunya, dan pengacara ini tidak hanya muslim loh, boleh yang non muslim menjadi pengacara. Bahkan sekarang ini justru yang paling banyak orang-orang dari Sumatera Utara ya menjadi pengacara perceraian ya. Iya.
Ya, lalu kalau untuk yang lain ya, tentunya di sini ada BPKH ya, ada pengurusan haji ya, terutama di Departemen Agama ya, itu juga banyak peluang untuk dari Fakultas Hukum ya, bidang itu. Ya, dan hampir semua bidang ya bisa dari bidang hukum Islam ya, karena memang masyarakat kita umat Islam ya. Sekarang ini ada BMT, UMKM dan sebagainya. Jadi banyak yang mengambil model syariah ya. Jadi semacam ya apa namanya sudah menjadi apa namanya itu tren semacam itu ya. Oke, Bu, berarti Kalau penasihat untuk perkawinan juga bisa juga. penasihat bisa ya, Bu? Iya, iya. Nah, dan juga untuk pewarisan. Jadi banyak ya Bu sebenarnya yang bisa diambil profesi dari peminatan hukum Islam ini, Bu. Ya, banyak sekali sebetulnya ya. Selain nanti bisa juga jadi dai ya, dakwah. di lingkungan sendiri bisa juga. Ya, baik. Oke, Ya. Bu. Ini terakhir Ya, pertanyaan, Laras. Bu. Ya. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit pesan-pesan, Bu, bagi para mahasiswa untuk memilih peminatan di FAUI nantinya, Bu. Ya, kalau untuk memilih peminatan tentu yang sesuaikan dengan apa yang Anda tertarik ya, tentunya ya. Jadi kalau untuk bidang hukum Islam ini memang sangat luas sebenarnya dan tidak rugi kalau Anda bisa lulus di dalam hukum Islam. Banyak sekali peluang, terutama di perbankan syariah ya, ekonomi syariah itu bisa ya. Anda bisa jadi komisaris, bisa jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah ya. Sekarang ini berkembang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru ya, yang berlabel syariah gitu. Dan juga nanti mungkin ada untuk produk halal yang diperlukan pengawas syariah juga di situ. Klien. Jadi sangat menjanjikan pula ya. Jadi jangan takut ya. Terutama untuk di praktisi hukum ya penting sekali ya untuk mengambil peminatan hukum Islam ya, karena memang masyarakat Indonesia ini mayoritas orang Islam ya. Tentu masalah-masalah Islaman juga banyak juga gitu yang harus ditangani demikian. Oke, Bu. Terima kasih banyak nih, Bu, atas Sama-sama. dan juga pembahasan tadi, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa membuka ya pemahaman dari mahasiswa baru ya. Semoga bisa mencoba ya datang untuk mengambil mata kuliah kami. Silakan, monggo. Ya, jadi teman-teman nanti boleh bisa mengambil peminatan hukum Islam ya. Ya. Jadi hampir semua bidang ada di hukum Islam. Terima kasih. Nah, teman-teman, pesan dari Bu Mala tadi sekaligus menjadi pembahasan terakhir dalam rekod kali ini. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi oleh Bu Mala, beberapa poin yang bisa saya simpulkan antara lain, yang pertama, hukum Islam di Indonesia ini merupakan salah satu sumber hukum yang dipatuhi oleh masyarakat Indonesia, dan dia juga merupakan salah satu hukum pembentuk di Indonesia, dan hukum Islam ini sudah diajarkan menjadi mata kuliah wajib sejak zaman dahulu di Fakultas Hukum. Lalu untuk poin yang kedua, mata kuliah yang akan diajarkan di FAUI itu antara lain ada mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib. Untuk mata kuliah wajibnya nanti ada mata kuliah asas-asas hukum Islam yang akan diberikan pada saat semester 2. Lalu untuk mata kuliah pilihannya ada mata kuliah zakat dan wakaf. Lalu ada juga mata kuliah perikatan Islam, negara dalam perspektif hukum Islam, dan praktik peradilan agama. Lalu dalam mata kuliah wajib peminatan hukum Islam akan ada mata kuliah yang akan diajarkan antara lain adalah keluarga dan kewarisan Islam, hukum pidana Islam, hukum ekonomi Islam. Dan untuk mahasiswa yang akan menyusun skripsi mengenai hukum Islam akan mengambil mata kuliah Kapitas Syariah Hukum Islam. Lalu untuk poin ketiga, profesi yang bisa diambil dari peminatan hukum Islam sendiri antara lain adalah notaris ataupun praktisi hukum seperti hakim ataupun pengacara. Dan pengacara sendiri boleh beragama Muslim ataupun bukan Muslim. Dan birokrasi juga boleh loh. Birokrasi atau di perusahaan ya menjadi apa namanya legal director ya di perusahaan-perusahaan itu bisa dari hukum Islam juga.
Berarti legal drafter juga bisa ya Bu di perusahaan kayak gitu. Oke, Bu. Dan pesan terakhir dari Bu Gumala untuk memilih peminatan di FAUI adalah sesuaikan dengan ketertarikan kalian sendiri. Jadi harus disesuaikan sama kalian minatnya sama mata kuliah yang seperti apa. Tuh. Ya. Jadi demikian, semoga bisa nanti sampai ketemu ya di mata kuliah hukum Islam. Oke. Terima kasih banyak kepada Ibu Gumala atas kesempatannya untuk berbagi informasi mengenai peminatan hukum Islam pada podcast kali ini. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, semoga informasi hari ini dapat mudah dipahami oleh teman-teman mahasiswa baru semuanya. Nah, nanti teman-teman jangan lupa untuk terus ikuti sosial media PMB FAUI 2021 di Instagram @PMBFAUI, Line official account @AHG0283i, di Twitter @PMBFAUI 2021, di TikTok @PMBFAUI 2021, dan YouTube channel kami PMBFAUI 2021, agar teman-teman bisa mengetahui informasi lebih lanjut terkait PMBFAUI. Baik, saya Larasati Dalini selaku moderator pamit undur diri. PMB FAUI 2021, Departure for the Future, Broaden the Horizon. Sampai jumpa semuanya. Halo IKM FAUI, selamat datang di Repot, podcast PMB FAUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara Arika, FAUI 2018 program reguler yang selama beberapa menit ke depan akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Adapun pada kesempatan ini, Repot membawakan tema peminatan FAUI dan akan mengupas secara tuntas seputar peminatan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu peminatan yang nantinya dapat dipilih oleh mahasiswa FAUI. Dengan adanya pembahasan terkait peminatan FAUI pada podcast kali ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar kepada para mahasiswa baru tentang peminatan dalam FAUI, serta agar mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis selama menjalani kegiatan akademisnya di FAUI. Nah, teman-teman, untuk podcast kali ini, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita. Ada Bapak Dr. Harsanto Nursadi, selaku Ketua Peminatan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selamat pagi, Pak Harsanto. Pagi, Tiara. Apa kabar? Baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Sehat-sehat, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua ya. Amin. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Baik Pak, di sini saya sudah memiliki beberapa pertanyaan untuk Pak Harsanto. Mungkin akan saya mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa sih Pak yang dimaksud dengan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam itu dan bagaimana ruang lingkupnya? Ya, mungkin saya cerita sedikit saja di awal ya. Jadi sebenarnya peminatan ini sudah mulai ada pada tahun 2013 ya, dengan kurikulum 2013. Saat itu kita ya teman-teman peer group lingkungan merasa bahwa harus ada di UI ya, UI harus leading dengan materi ini ya. Di Fakultas Hukum universitas lain ada, tetapi mereka tidak sangat spesifik gitu ya, sehingga atau bahkan lebih khusus lagi kehutanan gitu ya, misalnya hukum kehutanan itu ada di UGM ya. Nah, kita akhirnya mengembangkan peminatan ini. Jadi peminatan ini ya diharapkan mahasiswa yang mengambil akan memiliki lebih dalam wawasan tentang lingkungan dan sumber daya alam, termasuk pengelolaan dan ancaman-ancamannya. Nah, jadi kami berharap ya mahasiswa Fakultas Hukum UI gitu ya, Fakultas Hukum tertua dan terbesar gitu ya di Indonesia akan membawa dampak buat Indonesia, minimal buat Indonesia gitu ya, atau ya mulai dari sekitar kita lah gitu ya. Intinya lingkungan sumber daya alam kita ini harus dijaga. Nah, itu ide awalnya dan begitulah keinginan kami, goals dari peminatan ini. Kira-kira itu, Tiara. Baik, nah setelah kita sudah mengetahui nih mengenai pengelolaan dasar dan ruang lingkup dari hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, mungkin selanjutnya Pak Harsanto juga dapat memberikan gambaran nih Pak ke para mahasiswa baru, apa saja sih Pak mata kuliah yang akan diajarkan di peminatan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam? Baik, begini Tiara. Jadi pada tahun 2013 ya, saya perlu cerita juga ini sedikit. Kami saat itu punya 4 doktor, ya, punya 4 doktor. Jadi kami merasa sumber dayanya sudah lebih dari cukup ketika membangun peminatan ini. Ya, saya sendiri, ya, kemudian nanti mahasiswa baru akan ketemu Prof. Andri, ya, saat itu belum profesor tentunya 2013, tapi dia baru 3-4 tahun pulang dari Belanda. Kemudian ada
sudah meninggal, namanya Pak Bambang Prabowo, dan ada Mas Ahmad Santosa. Nah, itulah modal dasar kami. Selain itu ada juga Bu Wiwi, ya, itu juga belum selesai S3-nya, tetapi juga kapasitasnya nasional, ya, kapasitasnya nasional. Nah, itulah yang menjadi dasar. Nah, mata kuliah di 2013 itu menyangkut hukum pengelolaan sumber daya alam. Isinya apa? Isinya setiap minggu pertemuan itu berbeda-beda. Jadi hari ini misalnya bicara hutan, besok bicara tambang, lusa bicara air, besoknya lagi bicara segala macam tentang sumber daya alam, ya, kebun, ya, kemudian laut dan segala macam. Nah, sama satu semester kita ketemu dengan 12 jenis sumber daya alam. Memang tidak terlalu efektif, nanti saya cerita berikutnya. Nah, kemudian juga ada hukum penyemaran dan perusakan lingkungan. Nah, ini basic juga. Jadi pada kurikulum 2013 hanya 2 yang wajib, sumber daya alam, ya, sumber daya alam dan pencemaran dan perusakan. Karena ini adalah basic dari peminatan ini. Nah, pilihannya apa? Perubahan iklim. Itu diajar langsung oleh Prof. Andri, ya. Beliau itu kelasnya udah internasional kalau udah bicara perubahan iklim, ya. Kami pernah ketemu dosen di Leiden, ya, yang bicara tentang perubahan iklim. Ketika dia cerita, saya merasa Prof. Andri lebih jago gitu, ya, lebih keren untuk cerita tentang perubahan iklim. Nah, kemudian ada juga tentang konflik sumber daya alam, ya. Jadi sumber daya alam ini mau tidak mau selalu menjadi sumber konflik, ya, di masyarakat dan antar negara dan perusahaan juga. Nah, itu kurikulum lama. Tahun 2020, ya. Jadi awalnya kami juga agak was-was. Mahasiswa Fakultas Hukum kan biasanya hanya memilih hukum ekonomi, ya. Hukum ekonomi mungkin 80% gitu, ya. Tetapi pada awal-awal ini diluncurkan, itu lebih dari 50. Berarti kalau jumlah mahasiswa Fakultas Hukum 500, berarti kan kurang lebih 10%. Kecil, tapi sangat potensial, ya. Dari tahun ke tahun relatif tidak sangat melonjak, relatif di angka itu, ya, di angka 50-an%. Nah, kemudian terjadi perubahan kurikulum 2020. Kita menambah beberapa mata kuliah yang sangat potensial, ya. Pengelolaan sumber daya alamnya tetap ada, tetapi dipecah. Jadi kalau kemarin kita bicara setiap hari ketemu, ya, artinya setiap kali ketemu ganti topik, yang sekarang berubah. Kehutanan menjadi kehutanan, tambang, dan perkebunan menjadi satu mata kuliah sendiri baru, ya. Kemudian migasnya dan energi jadi mata kuliah sendiri. Itu pasti akan jauh lebih dalam, ya. Kemudian pencemaran dan perusakan itu wajib, harus tahu, ya. Kemudian yang menarik masuknya mata kuliah baru, kasus Kapitas Leksa, kasus hukum lingkungan. Nah, perlu kita tahu juga kurikulum 2020 itu merubah. Jadi dulu hukum atau kurikulum 2013 mungkin yang dijalankan oleh Tiara dan teman-teman, hukum lingkungan 3 SKS gitu, ya. Tapi sekarang dan kurikulum baru dikecilkan jadi 2. Nah, oleh sebab itu kita menciptakan kuliah baru, kasus-kasus. Nah, jadi banyak kasus, banyak berbagai kondisi gitu, ya, terhadap kasus-kasus, itulah yang kita munculkan di Kapitas Lekta. Ya, pasti menarik. Jadi kalau hanya kuliah wajib hukum lingkungan yang 2 SKS, ya Anda siap-siap tidak dapat cerita kasus. Ya, Anda harus kuliah peminatan, minimal mengambil mata kuliah Kapitas Lekta kasus untuk tahu betul, ya, tentang hukum lingkungan. Nah, yang lain apa? Sektoral yang kemarin wajib dia menjadi tidak, itu adalah bridging, ya, penghubung dengan semua sektor. Yang baru apalagi? Sumber daya laut. Itu juga menjadi sebuah mata kuliah baru, itu pilihan. Dan hukum perkotaan dan tata ruang. Ini juga tren sekarang, gitu, ya. Jadi mau tidak mau kurikulum baru ini di 2020 yang akan dijalankan oleh adik-adik di angkatan 2021, ya, ini akan menambah nuansa yang lebih luas. Tapi jangan khawatir, ya, di S2 kita, Magister Hukum UI, itu ada peminatan hukum sumber daya alam dan lingkungan. Jadi terusannya nih, ya, kalau Anda di S1 satu kuliah 3 topik, nanti di S2 kehutanan 1 kuliah full. Jadi lebih dalam lagi. Nanti kalau Anda kesempatan kuliah lagi S3, S2, ya, jadi akan berkesinambungan, ya. Tidak putus di S1 saja. Itu kira-kira dia. Baik, menarik ya ternyata peminatan yang ada di hukum lingkungan ini, mata kuliahnya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau untuk peminatan ini sendiri nantinya ditujukan ketika kita ingin mengambil profesi apa ya Pak dalam bidang hukum maupun non-hukum? Nah,
Oke, ini juga yang harus dirubah paradigmanya ya Tiara. Jadi sebelum bahkan pada kurikulum 84 itu atau bahkan sebelumnya ya, itu kita tidak mengenal lagi jurusan. Ya, di UI terutama kita mengenalnya peminatan. Jadi sarjana hukum itu bisa kerja apa saja. Artinya di semua peminatan dia pasti tahu minimal dasar-dasarnya. Nah, kemudian masuk ke kurikulum 2013 yang barusan berlalu ya. Kalau ditanya lulusannya mau kerja apa? Lulusan peminatan lingkungan bisa mengerjakan hal-hal perdata. Ya, jangan khawatir. Bisa nggak beracara? Bisa. Gitu ya. Bisa nggak jadi pengacara? Bisa. Ya. Kalau ditanya bisa nggak jadi HRD, ya dia kuliah buat perguruan tidak. Memang kami tidak menyajikan, tapi kurikulum menyajikan. Jadi harusnya dia juga bisa, gitu ya. Nah, hal yang menarik begini, Tiara. Dari peminat hukum lingkungan, ya, peminat hukum lingkungan itu suka atau tidak suka, mungkin Tiara juga tahu. Rata-rata mendekati anak-anak yang cum laude, ya. Jadi bisa tahu dong kelasnya kayak apa gitu ya. Jadi memang ini diminati oleh yang serius ya, tetapi bukan berarti mengerikan, tidak ya. Kami biasanya membuka kemungkinan seluas-luasnya mahasiswa untuk berekspresi gitu ya. Ya tentunya dengan model kami gitu ya. Jadi ini diminati oleh mahasiswa karena mahasiswa menganggap ini lebih terbuka, dan materi lingkungan itu lintas sektor. Mau bicara pidana kita ada, mau bicara perdata kita ada, mau bicara internasional kita ada, ya. Jadi benar-benar terbuka, dan kalau mau kerja apa, kerja di mana saja bisa. Tapi kalau Anda merasa punya jiwa lingkungan, memang beberapa memang lebih cenderung ke organisasi yang terkait lingkungan, tetapi bukan membatasi, tidak membatasi, ya. Karena ada yang di Biro Hukum, ada yang di HRD juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya peminatan itu tidak membatasi karir kita, ya. Itu yang memang yang harusnya dipahami betul oleh calon mahasiswa atau mahasiswa baru, ya. Begitu Tiara. Baik Pak, selanjutnya nih mungkin sekiranya Pak Santo juga memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa baru FAUI 2020 dalam memilih peminatan di FAUI nantinya. Baik, begini yang paling penting Tiara. Yang paling penting memang mahasiswa baru umumnya tidak punya informasi yang lengkap ya tentang peminatan ya. Nah, yang penting harus dipahami adalah pertama, Anda mahasiswa. Apa artinya? Anda mandiri, nggak ikut-ikut teman, nggak ikut-ikut kelompok, ya. Jangan khawatir kuliah sendiri, jangan khawatir berbeda, ya. Anda mahasiswa, bukan anak SMA lagi yang serombongan gitu ya. Jadi cara berpikirnya juga harus mandiri. Itu yang pertama harus disadari oleh mahasiswa baru. Nah, kedua, ikuti nalurimu ya, ikuti keinginan betul dalam hatimu. Saya ingin ada di mana, ya. Ayah Anda mungkin seorang pengacara, tapi bukan berarti Anda nggak bisa berminat kepada lingkungan. Ya, ibu Anda mungkin seorang bankir yang hukum, ya, hukumnya ya, tetapi bukan berarti Anda harus ambil perdata, gitu ya. Nah, itu yang harus diikuti. Nah, yang lain ya sekarang terkait promosi, tentunya peminatan kami ya, peminatan saya. Tadi sudah saya singgung, ya, dalam 2 lulusan terakhir, ya, yang pidato kemarin itu ranking satunya. Ya, yang tertinggi yang pidato itu dari pemintaan lingkungan, ya. Kemudian belum wisuda, tetapi sudah yudisium, itu juga nomor 1 dan nomor 3-nya mahasiswa lingkungan. Nah, jadi ada pemahaman nih di mahasiswa FAUI ya. Ya kalau nggak mau peminatan kaleng-kaleng ya peminatan lingkungan, ya. Jadi ini yang berkelas, gitu ya. Saya tidak menyepelekan yang lain, ya. Yang lain juga sangat potensial. Tapi ini suara dari mahasiswa. Gitu ya, jadi bukan menilai nih saya hebat, bukan, tetapi lebih kepada mahasiswa lah yang memilih. Saya memilih peminatan lingkungan karena ini berbeda dan memiliki nilai tambah. Itu tentunya promosi peminatan saya, ya. Semua juga melakukan hal itu. Itu Tiara. Terima kasih.
Baik. Perlu dicatat tuh ya, teman-teman. Sayangnya pertanyaan tersebut sekaligus nih menjadi pertanyaan penutup pada podcast kali ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari apa yang telah Bapak Harsanto sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah bahwa yang pertama ini hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam itu dibentuk agar mahasiswa itu diharapkan punya wawasan yang lebih dalam mengenai lingkungan dan pengelolaan, termasuk juga ancaman-ancamannya agar tentunya mahasiswa itu dapat membawa dampak terhadap lingkungan bagi Indonesia. Karena lingkungan dan sumber daya alam itu kan tentunya harus dijaga ya. Dan yang kedua adalah bahwa di peminatan ini terdapat beberapa mata kuliah yang diajarkan. Di antaranya ada, di kurikulum lama itu ya, ada hukum pengelolaan sumber daya alam dan juga hukum pencemaran dan perusahaan lingkungan sebagai mata kuliah yang basicnya. Sedangkan untuk peminatannya yang dapat dipilih itu ada hukum perubahan iklim dan hukum konflik sumber daya alam. Nah, sedangkan untuk di kurikulum berdunia ini terdapat beberapa matkul PSDA tadi yang dipecah ya menjadi ada matkul kehutanan sendiri, perkebunan sendiri, dan juga ada tambahan kapita selekta hukum lingkungan. Selanjutnya mengenai profesi yang dapat diambil, sebenarnya pada intinya bahwa kalau misalnya kita punya jiwa lingkungan yang lebih ya Pak, mungkin akan cenderung ke organisasi lingkungan. Namun di peminatan hukum lingkungan itu sendiri pun tidak dibatasi, karena sejatinya lulusan sarjana hukum itu bisa bekerja apa saja asalkan masih di sektor hukum seperti itu. Dan terbuka kemungkinan bagi para mahasiswa untuk berekspresi juga nih apabila memilih peminatan ini. Baik, selanjutnya terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Dr. Harsanto Nursadi yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dan telah berbagi ilmunya pada kita semua. Semoga pembahasan yang disampaikan ini dapat dipahami dan menjadi ilmu yang berguna bagi teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, untuk tahu informasi lebih lanjut mengenai PMB dan juga episode-episode podcast lainnya, jangan lupa juga ya untuk ikuti terus media sosial PMB FAUI 2021, yaitu Instagram, Twitter, dan TikTok @PMB FAUI 2021, line official account @AHG0283I, dan YouTube PMB FAUI 2021. Saya Tiara Arika, selaku moderator pada podcast kali ini, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di PMB FAUI 2021. PMB FAUI 2021, Departure for the Future, Broaden the Horizon. Halo IKM FAUI, selamat datang di Rehpod, podcast PMB FAUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Perkenalkan, nama saya MT Premasanti, FAUI Angkatan 2019, program studi paralel, yang selama beberapa menit ke depan akan menjadi moderator. Di sini kita sudah kedatangan tamu, ada Pak Ahmad Budi Cahyono selaku dosen peminatan hukum perdata. Halo Pak, makasih banyak nih Pak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Gimana nih Pak kabarnya? Ya, Alhamdulillah Ica, baik. Terima kasih nih udah diundang ya. Selamat datang juga nih mahasiswa baru nih di podcast kita. Baik, mantap. Semoga teman-teman yang di rumah juga pada sehat semua ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Rehpod membawakan tema peminatan FAUI dan akan mengupas secara tuntas seputar hukum perdata sebagai salah satu peminatan yang nantinya setiap mahasiswa FAUI dapat pilih. Tujuan dari pembahasan podcast ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru tentang peminatan dalam FAUI, serta agar mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis selama menjalani kegiatan akademis di FAUI. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ya, Pak. Ya, silakan. Baik, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Mungkin kita bisa mulai dari yang dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih itu hukum perdata, Pak? Dan seperti apa sih ruang lingkup hukum perdata itu, Pak? Iya, baik ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya untuk mahasiswa baru. Selamat bergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan saja ya bahwa hukum perdata ini merupakan pembidangan hukum ya yang ada di Indonesia ya dan termasuk juga di dunia, khususnya yang menganut sistem civil law. Ya, jadi ada dua pembidangan sebenarnya, ada hukum pidana atau hukum publik ya dan hukum privat atau hukum perdata. Nah, kemudian ruang lingkupnya apa sih kalau kita bicara hukum privat ya atau hukum perdata? Kalau kita bicara hukum privat atau hukum perdata, maka hubungannya adalah antara sesama subjek hukum. Nah, kalau dalam ilmu hukum itu subjek hukumnya ada dua, ada manusia dan badan hukum ya atau PT ya, orang sering menyebutnya begitu. Nah, jadi hubungan antara orang atau manusia dengan manusia lain ya atau hubungan antara orang atau manusia dengan badan hukum atau PT atau hubungan antara sesama badan hukum, itulah yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum privat. Nah, hal itu meliputi hukum orang dan keluarga
ya, kemudian hukum kekayaan ada 2 nih, ada hukum benda dan ada hukum perikatan atau orang biasa nyebutnya kontrak ya. Nah, kemudian ada hukum waris gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ruang lingkupnya itu sih, orang keluarga, kekayaan, dan hukum waris. Baik, jadi hukum perdata ini sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari gitu ya, Pak? Ya, betul, sering banget diketemukan di kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita bicara hukum perdata itu, ya aktualisasi hidup sehari-hari ya itulah hukum perdata gitu ya. Mulai dari bicara di keluarga gitu kan, kemudian nanti bicara tentang pekerjaan ya, ada harta benda di situ, kemudian sampai dengan meninggal dunia nanti ada yang namanya pengaturan tentang warisan. Jadi semuanya masuk di situ. Baik. Wah, menarik banget sih, Pak. Mungkin setelah kita mengetahui dasar-dasar dari hukum perdata itu, saya mau tanya nih, Pak. Mungkin Pak Budi bisa menjelaskan lebih lanjut kepada mahasiswa baru bila mana nantinya mereka mengambil peminatan hukum perdata, maka kira-kira mata kuliah apa saja akan dipelajari di peminatan ini, Pak? Ya, baik ya. Jadi sebenarnya peminatan hukum perdata ini termasuk yang peminatan favorit ya. Jadi biasanya selain hukum ekonomi, mahasiswa mayoritas ya ambilnya hukum perdata gitu ya. Karena ini ruang lingkupnya cukup luas ya dan menjadi basic atau dasar bagi ilmu hukum yang lainnya ya. Khususnya kalau kita mau belajar hukum ekonomi ya, dasarnya tetap hukum perdata gitu ya. Nah, jadi untuk mata kuliahnya apa saja? Mata kuliahnya adalah yang pertama ya adalah ada 12 mata kuliah di sini. Ya, untuk peminatan hukum perdata ada perbandingan hukum perdata, kemudian ada hukum kebendaan perdata, kemudian ada hukum jaminan benda bergerak, ya ini terkait dengan jaminan, kemudian ada hukum waris, ada hukum kontrak kontemporer. Nah, kontrak kontemporer ini kita mempelajari kontrak-kontrak yang aktual ya, yang sekarang sedang in ya. Nah, misalnya bicara tentang kontrak yang berdimensi publik ya, ada hubungannya antara private dan publik ya. Nanti kita akan pelajari di situ, ada kontrak migas dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada mata kuliah hukum orang dan keluarga. Nah, ini juga kita pelajari di sini gitu ya. Nah, ini mungkin bedanya dengan hukum perdata khusus ya. Kalau kita bicara hukum ekonomi itu kan hukum perdata khusus. Kalau hukum perdata khusus umumnya hanya mempelajari terkait dengan hukum kekayaan. Nah, kalau hukum perdata umum kita ya, ini mempelajari tidak hanya terkait dengan hukum kekayaan, tidak bicara tentang properti, tapi juga bicara tentang hukum keluarga gitu ya. Jadi makanya di sini juga ada yang namanya hukum orang dan keluarga ya. Jadi kurang lebih itu mata kuliah nanti yang akan diambil seandainya adik-adik mahasiswa ini memilih peminatan hukum perdata. Baik, Pak. Mungkin dari gambaran mata kuliah itu teman-teman mahasiswa baru udah mulai kebayang nih di mata kuliah hukum perdata, di peminatan hukum perdata ini bakal mempelajari apa. Nah, mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih besar lagi, Pak, ketika mahasiswa baru ini ingin berprofesi seperti apa sih, Pak, yang bisa mengambil peminatan hukum perdata ini, Pak? Apakah Pak, apakah lawyer, notaris, atau mungkin bisa di luar bidang hukum gitu, Pak? Ya, baik. Ya, sebenarnya ini luas sekali ya kalau kita bicara hukum keperdataan tadi. Makanya sebetulnya tidak terbatas terhadap profesi lawyer ya. Lawyer sudah jelas gitu ya. Dan paling banyak kasus-kasusnya pasti terkait dengan perdata gitu ya. Kemudian yang kedua tadi notaris ya. Notaris jelas mayoritas itu umumnya isinya tentang hukum perdata gitu ya. Karena kan notaris itu membuat akte. Jadi isinya adalah hukum perdata. Nah, sebenarnya untuk profesi lain bagaimana? Sebenarnya luas ya. Misalkan jurnalis ya. Anda menjadi jurnalis itu bisa dari peminatan hukum perdata ya. Karena kan kalau kita beda jurnalis kan semua aspek kehidupan dibahas tuh ya. Saya sering diwawancara oleh jurnalis gitu ya. Misalkan terkait dengan hukum keluarga ya. Pernah misalkan tentang perceraian artis lah seperti itu ya. intinya luas lah kalau kita bicara hukum perdata karena semua aspek kehidupan di luar yang melibatkan negara ya, aspek kehidupan privat itu masuk ruang lingkup hukum perdata gitu.
Ya, jadi bisa tadi bicara tentang masalah hukum keluarga kan luas ya. Ada masalah perceraian, perkawinan, ada juga masalah anak, ya, masalah perwalian, kekuasaan orang tua, gitu ya. Kadang-kadang kan suka kalau pernikahan putus kan biasanya suka jadi masalah, misalnya anak nih di bawah pengasuhan siapa nih, gitu. Siapa berhak mengasuh anak kalau pernikahannya putus, gitu. Terus bicara tentang perjanjian perkawinan, ya. Apa sih yang bisa diatur dalam perjanjian perkawinan? Kalau orang mau menikah sekarang kan trennya bikin perjanjian, ya, gitu. Ya, terutama yang mereka yang menikah dengan warga negara asing, ya. Karena kalau dia tidak buat perjanjian perkawinan, nanti dia nggak bisa beli aset dengan status hak milik, gitu, karena ada unsur asingnya di situ. Tapi kalau ada pemisahan, ya maka yang WNI-nya bisa membeli aset, gitu, dengan status hak milik. Ya, begitulah, ruang lingkupnya luas, ya. Jadi tidak hanya bergelut di bidang yang profesi yang ansih bicara tentang hukum, ya, tapi juga bisa profesi-profesi lain, ya, tadi seperti saya katakan bisa jurnalis dan sebagainya. Baik, Pak. Mungkin saya boleh mundur sedikit nih Pak ke belakang terkait mata kuliah. Ini sepertinya ada yang lumayan menarik nih Pak. Saya mau tanya terkait jaminan benda bergerak nih. Kira-kira kalau di situ bisa pelajarin apa aja ya Pak di mata kuliah itu? Iya, kalau jaminan benda bergerak itu kan kita bicara jaminan dalam hubungannya dengan hutang piutang, ya. Jadi kalau orang mau kasih pinjaman hutang, gitu ya, tentunya kan dia harus punya kepastian dong bahwa nanti hutangnya akan dikembalikan. Nah, ketika minta kepastian itulah biasanya diikat dengan yang namanya jaminan. Nah, jaminan itu ada dua, tergantung objeknya secara garis besar, ya. Kalau ada objeknya benda bergerak dan ada yang objeknya benda tetap atau tanah, ya. Nah, kalau bicara jaminan benda bergerak, maka kita bicara jaminan-jaminan yang objeknya adalah benda bergerak, ya. Benda bergerak itu luas loh, tidak hanya yang bisa dilihat, ya, seperti mobil, motor, ya. Ternyata juga hal-hal yang sifatnya tidak bisa dilihat secara fisik, misalkan apa, piutang atau tagihan, gitu. Jadi piutang atau tagihan itu juga bisa dijaminkan. Nah, nanti kalau di jaminan benda bergerak itu piutang atau tagihan itu bisa dijaminkan dengan fidusia, ya. Bahkan kalau misalnya sekarang ya banyak proyek-proyeknya, proyek pembangunan jalan tol misalnya, gitu kan. Nah, dia kan butuh pembiayaan nih, gitu. Nah, sementara kan nih jalan tolnya belum beroperasi, terus yang dijaminkan apa? Nah, gitu. Nah, bisa dijaminkan nanti income yang akan diperoleh, ya, di kemudian hari ketika jalan tolnya itu sudah beroperasi. Ya, itu namanya future income, ya. Jadi future income itu bisa dijaminkan juga, gitu ternyata. Nah, jaminannya namanya tadi, ya, fidusia. Karena fidusia ini bisa menjaminkan terhadap objek baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari, gitu. Nah, contoh yang ada di kemudian hari tadi itu, ya, future income, gitu. Baik, mungkin tadi kenapa saya bertanya itu Pak, karena baru kemarin saya ngambil mata kuliah itu dan jujur kalau menurut saya lumayan menarik sih, karena itu jaminan-jaminan kan itu berhubungan dengan kontrak, di mana kontrak itu kan berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari gitu ya Pak, dengan banyaknya proyek-proyek pembangunan yang sekarang ini lagi hits gitu istilahnya Pak di Indonesia. Iya, betul ya. Ya, mungkin sekalian saya refreshing dikit sih Pak tadi. Soalnya saya juga sempat ngambil mata kuliah gitu. Baik, kalau begitu mungkin di sini saya mau tanya nih Pak, terkait dengan, sebenarnya bukan pertanyaan sih Pak, mungkin ini pesan nih kepada mahasiswa baru yang misalnya dalam posisinya sebagai mahasiswa baru itu untuk memilih peminatan di FAUI itu seperti apa Pak? Jadi mungkin sedikit pesan kepada mahasiswa baru dalam memilih peminatannya di FAUI gitu Pak. Iya, baik ya. Nah, jadi pesan saya sih untuk mahasiswa baru, ya, kalau untuk mencari peminatannya yang tepat, ya disesuaikan dengan passionnya, gitu ya. Jadi kecenderungannya kemana nih maunya, gitu ya. Nah, jadi itu nanti jadinya terpacu dalam hal belajar nanti. Karena kalau memilih peminatan yang bukan passionnya, nanti terkesannya terpaksa, gitu ya. Jadinya setengah-setengah. Nah, itu satu. Yang kedua juga ya kita lihat kebutuhannya, gitu ya. Kebutuhan di masyarakat yang mana, gitu ya. Karena kalau kita ngambil peminatan yang jarang dibutuhkan di masyarakatnya, nanti juga ya akan kesulitan, ya, terutama kalau misalkan terkait dengan dunia kerja, gitu ya.
Jadi sebisa mungkin memang ngambil peminatan yang nyambung ya dengan profesi yang nanti akan digeluti. Jadi kalau memang profesinya yang ingin digeluti ingin jadi notaris, ya relevan untuk mengambil misalkan peminatannya hukum perdata gitu ya. Karena kalau notaris ngambil peminatannya hukum yang lain, ya takutnya nanti nggak nyambung gitu ketika kuliah gitu. Ya, jadi dilihat nanti mau jadi apa sih gitu ya. Kecuali kalau memang sudah cita-citanya dari awal mau jadi jaksa, nah itu nggak apa-apa ambil pidana gitu. Jadi tergantung kecenderungannya mau kemana gitu. Baik, jadi harus punya pemikiran yang visioner gitu ya Pak ya? Iya betul. Baik, tapi dilihat-lihat juga di hukum perdata ini nggak sekedar di bidang hukum aja gitu ya Pak, seperti yang tadi Pak Ahmad Budi Cahyono sudah katakan gitu di luar analis dan sebagainya. Baik, ini salah satu pengetahuan yang baru juga sih Pak sebenarnya buat saya Pak. Ternyata dari peminatan hukum perdata itu bisa mengambil di bidang di luar hukum gitu ya Pak. Iya. Baik, mungkin udah tidak terasa nih Pak, yang tadi pertanyaan pesan-pesan Pak Ahmad Budi Cahyono itu merupakan pernyataan terakhir yang bisa kita bahas dalam podcast kali ini, Pak. Dan mungkin dari teman-teman perlu dicatat nih ya, yang udah dikasih tahu sama Pak Ahmad Budi ini, dan mungkin untuk mempermudah, saya akan membacakan kesimpulan yang terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas nih. Yang pertama, terkait hukum perdata merupakan hukum yang berhubungan dengan antara sesama orang, sesama badan hukum, dan antar badan hukum dan perorangan, di mana hukum perdata ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian dalam peminatan hukum perdata ini terdapat 12 mata kuliah. Di antaranya terdapat perbandingan hukum perdata, hukum kebendaan perdata, jaminan benda bergerak, hukum waris, hukum kontrak kontemporer, kontrak migas, hukum orang dan keluarga, dan lain-lain. Dan terkait dengan profesi yang berhubungan dengan hukum perdata, tidak hanya berhubungan dengan lawyer ataupun notaris saja, tetapi profesi jurnal pun dapat menjadi proyeksi ketika mengambil hukum perdata. Dan terakhir, mungkin pesan dari Bapak Budi adalah ketika ingin mengambil peminatan, itu harus dipikirkan mengenai profesi apa yang akan diambil oleh mahasiswa baru, agar nantinya dapat dicocokkan terhadap peminatan yang mau diambil. Mungkin sekian untuk kesimpulannya, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ahmad Budi Cahyono yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu di sini, Pak. Dan semoga pembahasan yang disampaikan hari ini dapat dipahami dan menjadi ilmu yang berguna bagi teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa baru mengikuti terus media sosial PMB FAUI 2021 untuk mengetahui informasi terkini serta episode-episode podcast PMB selanjutnya yang tidak kalah penting juga. Saya MT Premasanti selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di PMB FAUI 2021. PMB FAUI 2021, Departure for the Future, Broaden the Horizon. Halo IKM FAUI, selamat datang di Refpod, podcast PMB FAUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Perkenalkan, nama saya Calisa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018. Tema kali ini adalah peminatan hukum perdata internasional, dan topik yang dibahas dalam podcast ini memiliki tujuan untuk membahas dengan harapan mahasiswa FAUI dapat mendapat pemahaman dasar tentang peminatan dalam FAUI, kemudian diharapkan mahasiswa baru juga dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis dari setiap mahasiswa selama masa perjalanan akademis di FAUI. Mungkin perkenalan narasumber dulu kali ya. Di sini kita ada Pak Yuun, beliau adalah Kepala Bidang Studi Hukum Internasional. Mungkin bisa Pak Yuun perkenalkan diri. Halo Saudari Kalisa. Halo Pak. Saya Yuno Pusunggu. Halo Kak. Sehat Kalisa. Halo semua. Nama saya Yuno Pusunggu. Saya Ketua Bidang Studi Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir ya Pak di sini. Dengan senang hati.
mungkin banyak banget nih mahasiswa baru yang butuh bantuan untuk mengerti tentang hukum perdata internasional, Pak. Karena kan HPI itu baru dapat semester 5 ya, Pak. Jadi butuh bimbingan lah untuk mengerti secara dasar itu apa. Mungkin Pak Yun, boleh nggak Pak Yun menjelaskan sedikit dasar dan ruang lingkup dari HPI itu sendiri, Pak? Oke, baik. Sedikit koreksi, di kurikulum yang baru, kurikulum 2020, hukum perdata internasional itu dapat diambil oleh mahasiswa mulai semester 4. Kalau dulu mulai semester 5, begitu ya, jadi ada perubahan. Hukum perdata internasional itu bicara mengenai hukum nasional dan hukum internasional yang membahas mengenai perdata. Jadi ini satu cabang ilmu hukum yang unik, di mana saya bisa mengatakan begini saja singkatnya. Jika Anda tidak mau terlibat dalam isu hukum perdata internasional, maka Anda jangan buka internet. Karena begitu Anda buka internet, ada unsur asing, itu adalah isu yang dibahas di dalam hukum perdata internasional. Gitu ya. Jadi ada bicara mengenai perkawinan, ada bicara mengenai kontrak, ada bicara mengenai pelaksanaan dan putusan hukum, ada bicara mengenai perdagangan, investasi, macam-macam. Jadi ini cabang ilmu yang sangat asik untuk bisa mengasah wawasan dan perspektif seseorang dalam memahami dinamika hukum, baik di level nasional maupun internasional, begitu. Kalau tadi Bapak nyebut banyak banget ya Pak, kayak ruang lingkupnya sampai perkawinan, kontrak, putusan hukum. Tapi gimana sih Pak sebenarnya perbedaannya dengan hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional ini Pak? Saya ambil contoh begini, kalau BTS atau Blackpink konser di Indonesia itu adalah ranah daripada hukum perdata internasional. Sebab yang menjadi isu adalah pelakunya atau subjeknya adalah individu atau bukan negara. Sementara kalau negara Republik Indonesia misalnya mengadakan kerjasama budaya dengan Korea Selatan, maka itu adalah isu hukum internasional. Sebab yang menjadi pihak dalam kerjasama tersebut adalah negara dengan negara. Nah, tetapi tidak bisa kita katakan hitam putih pasti kalau kita bicara mengenai hukum perdata internasional. Tidak ada peranan negara atau negara bertindak sebagai pihak. Dapat juga negara bertindak sebagai pihak. Misalnya, ketika negara Republik Indonesia membeli kapal selam dari Daewoo, perusahaan di Korea, ya galangan kapal di Korea, maka itu adalah isu perdata internasional. Di satu sisi, subjek pihak pertama adalah subjek hukum internasional yang namanya negara Republik Indonesia. Di sisi lain, penjual kapalnya adalah perusahaan galangan kapal Daewoo di Korea. Maka yang satu tunduk pada hukum internasional, si negara, sementara si Daewoo tunduk pada hukum nasionalnya dia, hukum perdata. Tetapi transaksinya membuat dua pihak yang berbeda derajat, begitu ya, satu negara yang berdaulat dan satu individu atau perusahaan yang tidak berdaulat, itu bisa melakukan transaksi. Gitu. Jadi hukum perdata internasional dengan hukum internasional selalu erat hubungannya. Makanya dalam podcast lainnya, di mana saya memperkenalkan juga peminatan hukum internasional, saya sampaikan kepada mahasiswa untuk juga mengambil mata kuliah yang masuk dalam kelompok hukum perdata internasional, agar pemahamannya holistik, begitu ya, supaya asik dan lengkap ilmunya. Berarti kalau mengambil secara lengkap itu sendiri Pak, kan tadi Bapak nyebut kalau kita harus ngambil mata kuliah nih Pak. Bapak boleh tahu nggak sih Pak kalau mata kuliah apa aja sih yang harus kita ambil nih untuk bisa mengerti secara holistik gitu, HPI itu apa Pak? Oke, jadi di bawah bidang studi yang saya ketuai, bidang studi hukum internasional, kami punya 2 peminatan untuk program sarjana. Yang pertama itu peminatan hukum internasional, dan yang kedua peminatan hukum perdata internasional. Nah, untuk hukum perdata internasional, mata kuliah yang wajib itu adalah hukum perdata internasional itu sendiri, lalu konvensi-konvensi hukum perdata internasional, dan Capitas Lecta hukum perdata internasional. Nah, selain daripada itu, ada satu mata kuliah penting, yakni mata kuliah hukum antar tata hukum. Mata kuliah ini masuk ke dalam kelompok peminatan hukum perdata internasional, tapi statusnya adalah wajib fakultas. Nah, mata kuliah ini diambil atau tersedia di semester 4. Jadi,
Hukum antar tata hukum atau HTA biasa disingkat, dengan HPI, Hukum Perdata Internasional, sama-sama tersedia untuk diambil oleh mahasiswa di semester 4. Nah, selain daripada mata kuliah wajib tersebut, fakultas dan mata kuliah peminatan, ada juga mata kuliah yang kita sebut mata kuliah peminatan diarahkan, gitu ya. Untuk hukum perdata internasional, peminatan hukum perdata internasional, ada mata kuliah seperti status personal dalam hukum perdata internasional Indonesia, itu 2 SKS. Sama juga 2 SKS, 2 mata kuliah lainnya, yakni forum yang berwenang dalam hukum perdata internasional, serta transaksi bisnis internasional. Nah, 3 mata kuliah ini adalah penjabaran lebih lanjut dari apa yang akan dibahas di mata kuliah hukum perdata internasional, Kapita Selekta, dan Konvensi. Tapi, seperti saya menyarankan dalam podcast untuk peminatan hukum internasional, mahasiswa yang mengambil hukum perdata internasional untuk juga mengambil mata kuliah wajib untuk peminatan hukum internasional publik. Kenapa begitu? Karena ada demikian banyak dinamika nasional dan internasional yang bertemu dan akan sangat penting dan perlu untuk dipahami oleh mahasiswa. Karena kalau kita bicara mengenai hukum, pertama-tama kita harus tahu, lalu kedua kita punya wawasan, gitu. Nah, total ada sekitar 6-7 SKS untuk mata kuliah wajib peminatan. Dan di luar daripada itu ada mata kuliah wajib peminatan arahan tadi yang bisa menjadi bagian daripada mata kuliah pilihan. Kalau mata kuliah pilihan itu untuk apapun peminatan yang diambil mahasiswa, nah total jumlahnya 44-45 SKS. Tapi saran saya begini, meskipun minimum SKS yang harus diambil seorang mahasiswa adalah 144, ya silakan ambil lebih daripada itu, tidak ada salah, supaya Anda benar-benar begitu ya memanfaatkan dengan baik kesempatan belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia supaya kaya. Baik Pak, banyak juga ya sebenarnya mata kuliahnya, berarti bisa status personal, transaksi bisnis, macam-macam. Tapi Pak, kan misalnya nih kita udah belajar secara holistik gitu dari segala macam lingkup yang ada dalam HPI sendiri. Sebenarnya kira-kira nanti ketika kita udah bekerja gitu, kita kira-kira bisa ngambil profesi aja apa aja sih Pak dari segitu luasnya materi HPI ini? Umumnya mahasiswa UI itu lari ke sektor swasta ya, menjadi konsultan hukum, menjadi advokat. Kebanyakan dari alumni dari peminatan hukum internasional menjadi konsultan di firma hukum yang memiliki transaksi internasional. Tetapi banyak juga yang terlibat dalam litigasi. Lalu menjadi ASN atau PNS di kementerian atau lembaga pemerintah, lalu kemudian aktif di LSM atau NGO, atau bekerja untuk in-house counsel sebagai di Departemen Hukum di perusahaan-perusahaan multinasional, begitu ya. Atau bisa juga menjadi dosen seperti saya, yang tidak bisa jadi dirjen, tetapi bisa jadi menteri, gitu ya. Tidak bisa jadi direktur, tapi bisa jadi jaksa agung, gitu. Jadi ada demikian banyak pilihan profesi. Nanti saya sarankan kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak hanya kacamata kuda melihat satu profesi yang identik dengan profesi hukum, ada juga yang menjadi wira swasta, gitu ya. Jadi terluas dan luas dan lebar peluangnya. Banyak banget juga ya Pak. Berarti emang kalau misalnya jadi di ASN gitu Pak, kalau lembaga pemerintah sendiri misalnya apa? Kayak di kementerian mana gitu kalau profesi? Bisa di Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat, bisa di Kementerian Perdagangan biasanya yang berurusan dengan perdagangan internasional, bisa juga di Kementerian Hukum dan HAM karena ada juga otoritas pusat hukum internasional, otoritas perjanjian dan hukum internasional, bisa juga di Sekretariat Negara di segala kementerian, karena kalau kita bicara hari ini segala transaksi yang via daring online itu adalah urusan hukum perdata internasional. Kita nonton Euro 2020 saja itu adalah isu hukum perdata internasional. Karena untuk eksklusivitas hak siar antara penyiar-penyiar yang ada, lembaga penyiaran yang ada di Indonesia dengan lembaga penyiaran asing itu ada transaksi antara mereka yang tunduk pada dua hukum nasional yang berbeda. Itu adalah isu hukum perdata internasional. Ya, memang banyak dan luas, berat
tapi asik. No pain, no gain lah. Tapi Anda tidak akan kecewa. Ya, saya sebagai mahasiswa hukum perdata internasional bisa lah mengatakan itu benar lah ya Pak, berat tapi ya. Tapi mendengar dari Bapak bilang bahwa segala transaksi online itu masuknya ke hukum perdata internasional, berarti makin relevan banget ya Pak untuk kita mahasiswa hukum mengerti banget nih apa yang menjadi ruang lingkup. Nah, mungkin Pak Yuun bisa berbagi pesan nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik mengambil mengambil hukum perdata internasional itu sendiri, Pak. Apakah gimana cara supaya nggak berat, gimana supaya asik gitu, Pak? Begini, memang kalau kita bicara mengenai Fakultas Hukum ada begitu banyak bacaan, dan bisa saya jamin bahwa bacaan untuk peminatan hukum perdata internasional itu sangat banyak. Tetapi ketika kita mempunyai pengetahuan lebih daripada orang lain, itu rasanya asik. Asal kita selalu rendah hati, jangan rendah diri. Ketika kita semakin tahu tentang sesuatu, maka kita bisa mendapatkan bukan hanya ilmu, tetapi juga hikmat, kebijaksanaan. Dari situ kita bisa melihat dunia secara lebih jernih, lebih proporsional. Jadi tidak langsung meletup-letup dalam berpendapat, tapi dengan melihat nanti dulu, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kita bisa melihat dalam konteks yang lebih holistik. Dan yang menarik dalam hukum perdata internasional adalah bahwa kita juga memperhatikan mengenai pluralisme hukum yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Karena ketika dikatakan hukum Indonesia yang berlaku atau hukum asing yang berlaku, nanti dulu, belum selesai analisisnya. Sebab kenapa? Sebab tergantung sistem ketatanegaraan yang bersangkutan. Apakah mengakui federalisme atau mengakui pluralisme hukum. Nah, disitulah kemudian kita melihat begitu luasnya ilmu hukum dan begitu mengasihkannya. Ada orang yang tidak suka dengan ilmu hukum karena berpikir belajar hukum itu hanya menghafal undang-undang. Maka segera orang tersebut akan mendapatkan itu adalah stigma yang salah. Karena undang-undang itu pasti bisa berganti. Nah, satu pesan saya bagi adik-adik mahasiswa baru, saat ini sedang digodok rancangan undang-undang hukum perdata internasional. Semoga dalam waktu kurang dari 2 tahun lagi, undang-undang RUU ini bisa jadi undang-undang. Nah, ketika undang-undang ini jadi, maka apa yang akan dibahas di kelas sangat aktual dan akan Anda kuasai sebagai sesuatu yang tidak dimiliki pengetahuannya oleh bahkan praktisi atau konsultan hukum yang sudah senior sekalipun di Jakarta atau di kota-kota besar Indonesia. Jadi ilmu Anda akan lebih aktual dan akan lebih mutakhir daripada mereka. Itu adalah satu hal yang sangat berharga nantinya. Baik, Pak. Nggak terasa sepertinya udah di penghujung diskusi nih, Pak. Makasih banyak Pak Yuun untuk banyak banget nih info-info yang menarik dari Pak Yuun. Mungkin kalau disimpulkan sedikit, kalau di bawah peminatan di bawah bidang Bapak sendiri itu ada internasional dan hukum perdata internasional, dan ruang lingkupnya tuh luas banget, bisa sampai kontrak, bisa perjanjian, bisa perdagangan, bisa transaksi bisnis ya Pak tadi Mas kuliahnya. Kemudian ada perkawinan juga. Kemudian mata kuliah yang bisa diambil itu, kalau misalnya tertarik dengan mengambil peminatan ini tuh yang wajib ada hukum perdata internasional, konvensi internasional, dan terakhir akte hukum perdata internasional ya tadi Pak. Kapita Selecta. Ya, Kapita Selecta hukum perdata internasional. Terus dengan banyak banget materi yang yang disediakan oleh FAUI sendiri, kita bisa bekerja sebagai konsultan, sebagai litigasi di LSM, in-house counsel. Bahkan menurut Pak Yuun sendiri udah hampir nggak ada batasan lagi untuk kita kerja di mana, karena transaksi online, bahkan buka internet aja itu bisa dianggap sebagai hukum perdata internasional. Dan terakhir Pak Yuun juga berpesan kepada mahasiswa baru untuk melihat hukum lebih secara holistik dan dengan semangat belajar HPI, karena HPI itu sebuah ilmu yang sangat aktual dan pengetahuannya bahkan bisa lebih mutakhir daripada banyak
konsultan hukum yang sudah senior, karena pada saat ini sedang digodok ya Pak tadi rancangan undang-undang hukum perdata internasional ya Pak. Ya, benar. Ya. Nah, setelah mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk mengikuti media sosial dari PMB FAUI untuk tahu informasi mengenai PMB dan juga episode podcast lainnya. Pak Yun juga selain mengisi di hukum perdata internasional ini, kemarin Pak Yun juga sempat mengisi di hukum internasional publik, jadi pastikan ya mahasiswa baru dengerin Pak Yun membahas hukum internasional publik. Nah, sampai jumpa di lain waktu, teman-teman PMB FAUI 2021, Departure for the Future, Broaden the Horizon.